Kita kembali menuju Timur Tengah, konflik yang melibatkan kekuatan utama dunia, yang disertai ancaman nuklir yang bisa memicu perang dunia selanjutnya. Krisis ini dipicu oleh nasionalisasi terusan Suez oleh Mesir pada tahun 1956, yang merupakan milik bersama Inggris dan Perancis. Dan juga mengganggu jalur ekonomi Israel di Selat Tiran. Terusan Suez merupakan aset strategis bagi Inggris, bukan hanya secara ekonomi yang mempersingkat lalu lintas kapal minyak dan kapal dagang dari Eropa ke Asia daripada memutari benua Afrika. Namun juga penting untuk kepentingan strategi militer dan politik. Terusan Suez pernah ditutup saat Perang Rusia-Jepang tahun 1905 dan Perang Dunia Pertama, yang menguntungkan kepentingan militer Inggris dan sekutunya. Terusan Suez dibangun oleh Inggris tahun 1859 yang diarsiteki insinyur dari Perancis di masa kolonial Inggris di Mesir. Setelah Perang Dunia Kedua, nasionalisme merebak di sebagian dunia Arab. Salah satunya di Mesir. Pada tahun 1950-an Mesir berambisi menjadi pemimpin dalam dunia Arab maupun Islam, yang bersaing dengan Irak untuk memperebutkan supremasi di dunia Arab. Irak lebih berpihak kepada Barat terutama Inggris dan Perancis. Ditambah dengan saling berebut pengaruhnya dua kekuatan adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet, semakin merumitkan perpolitikan di Timur Tengah. Di Timur Tengah Israel merupakan musuh bersama bagi negara Arab, di luar itu negara Arab saling bersaing. Amerika Serikat dan Uni Soviet kebingungan, pengaruh kedua negara diterima oleh negara Arab dengan tangan terbuka dan memilih yang menguntungkan mereka, tanpa memedulikan ideologinya. Negara Arab lebih tertarik untuk menghentikan negara Yahudi Israel, daripada mencemaskan pengaruh kapitalis dan komunis di Timur Tengah. Dukungan Inggris dan Perancis terhadap Irak membuat Mesir tidak kehilangan akal. Mesir mencari dukungan kepada Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua negara adidaya. Mesir dengan mahir bermain dua kaki dengan Amerika dan Uni Soviet. Kalau Amerika tidak mau menuruti kemauan Mesir, Mesir bersiap menerima Uni Soviet, begitupun sebaliknya. Amerika Serikat di periode tersebut sangat takut seluruh Timur Tengah akan jatuh ke dalam pengaruh komunis. Menurut intelijen Barat, invasi skala besar Uni Soviet ke Timur Tengah tidak akan bisa dibendung apabila terjadi, karena terbatasnya personil militer yang memadai untuk mengantisipasi serangan Uni Soviet. Untuk membendung hal tersebut Amerika menyerukan bangsa Arab untuk membuat fakta pertahanan bersama untuk menangkal serangan Uni Soviet apabila terjadi. Mesir merupakan pilihan potensial Amerika untuk menjadi pemimpin dalam fakta pertahanan, karena ambisinya Mesir cocok jadi pemimpin dunia Arab. Bantuan Amerika mengalir kepada Mesir. Hal ini membuat Inggris dan Perancis yang telah membuat aliansi pertahanan dengan Irak, Pakistan dan India untuk membendung komunis di Asia Selatan dan Timur Tengah kecewa. Inggris dan Perancis menginginkan Irak sebagai pemimpin di dunia Arab. Ketegangan memuncak saat Mesir menasionalisasi terusan Suez pada tanggal 26 Juli tahun 1956, akibat kekecewaan Mesir terhadap Amerika dan Barat yang menolak mendanai proyek nasional ambisius Mesir di Sungai Nil yaitu Bendungan Aswan. Mesir berpaling ke Uni Soviet dan Blok Timur, yang bersedia mempersenjatai Mesir untuk menentang dan mengusir Inggris dari terusan Suez. Yang membuat marah Inggris, Perancis dan Israel yang sangat tergantung secara ekonomi dan militer kepada terusan Suez. Amerika Serikat tanpa diduga menerapkan kebijakan lunak terhadap Mesir dalam hal ini, dan lebih mendukung penyelesaian secara damai. Amerika tidak mendukung Inggris dan Perancis yang merupakan sekutunya di Eropa. Hal ini akan menurunkan kepercayaan bangsa Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara yang anti-imperialisme dan baru saja merdeka dari kekuasaan kolonialisme imperialis seperti Inggris dan Perancis. Hal ini tentu saja menguntungkan Blok Timur dan Uni Soviet, yang kelihatannya lebih sejalan dengan negara dunia ketiga, yang baru merdeka dari belenggu kolonial. Inggris dan Perancis sangat kecewa atas tanggapan lunak Amerika, begitupun Israel, yang merasa terancam selain penutupan Selat Tiran juga semakin berlimpahnya alutsista militer Mesir yang disuplai Uni Soviet dan Blok Timur. Israel bertekad menyerang duluan Mesir, sebelum keseimbangan Timur Tengah berubah dengan menguatnya Mesir, yang akan menyulitkan Israel di masa yang akan datang. Inggris, Perancis, dan Israel segera menyusun rencana rahasia. Israel akan menyerang Mesir secara mendadak. Setelah itu Inggris dan Perancis berpura-pura mendamaikan kedua belah pihak. Inggris dan Perancis akan menurunkan pasukan di wilayah strategis Mesir termasuk terusan Suez. Dengan alasan ketidakmampuan Mesir menjaga wilayahnya, Inggris dan Perancis akan mendapatkan kendali kembali terusan Suez.
Hal ini juga bertujuan untuk mengelabui Amerika Serikat yang tidak menyetujui intervensi militer atas Mesir dan juga dunia internasional. Tujuan rencana ini adalah menyalahkan Mesir atas langkah yang mereka lakukan. Israel diberi imbalan akan mendapatkan wilayah Mesir yaitu Sinai. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1956 Israel melancarkan operasi Kades yaitu serangan udara dan darat ke wilayah Mesir di Sinai. Serangan cepat dan terkoordinasi ini membuat Israel melaju jauh memasuki Sinai. Mesir membalas lewat serangan angkatan laut ke Haifa wilayah Israel, yang berhasil digagalkan oleh Israel. Sesuai rencana, Inggris dan Perancis memberi ultimatum kedua belah pihak untuk menghentikan perang. Merasa tidak ditanggapi, Inggris dan Perancis melaksanakan operasi Musketeer pada tanggal 31 Oktober tahun 1956. Yang dimulai dengan pengeboman wilayah kanal terusan Suez untuk menetralkan militer Mesir yang menjaga terusan tersebut. Pada tanggal 4 November tahun 1956 Israel secara cepat mengalahkan Mesir dan merebut jalur Gaza, Rafah, Mitlapas, Arish dan Sharm al-Sheikh, Sinai sepenuhnya di tangan Israel. Sementara itu operasi pengeboman terusan Suez oleh Inggris dan Perancis didukung oleh armada angkatan laut yang mengerahkan puluhan kapal serta kapal induk yang berpangkalan di Siprus dan Malta. Armada gabungan tersebut dibayangi dan bahkan diganggu oleh armada ke-6 Amerika Serikat. Namun Inggris dan Perancis tidak bergeming, superioritas dua kekuatan ini mengalahkan angkatan udara Mesir dan merontokkan ratusan pesawat Mesir. Dilanjutkan penerjunan pasukan payung pada tanggal 5 November tahun 1956 yang melumpuhkan titik kuat pasukan Mesir di terusan, dilanjutkan pendaratan marinir pada tanggal 6 November tahun 1956 yang membuat pasukan Mesir menyerah dan sebagian melarikan diri ke Kairo. Praktis terusan Suez dalam kendali pasukan gabungan Inggris dan Perancis. Mesir menyerukan rakyatnya untuk melakukan perang total untuk melawan agresi kekuatan asing ini. Dunia internasional bereaksi keras oleh serangan ini, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika berencana mengembargo ekonomi Inggris dan Perancis serta akan menarik dukungan militer terhadap Israel apabila tidak menghentikan serangan ini dan segera mundur dari wilayah Mesir. Uni Soviet lebih marah lagi dengan mengancam akan mengirimkan roket berhulu ledak nuklir ke Paris, London dan Tel Aviv, apabila tidak menghentikan serangan dan mengakui kedaulatan Mesir. Akibatnya penarikan pasukan Inggris dan Perancis dari terusan Suez pada bulan Desember tahun 1956 dan Israel pada bulan Maret tahun 1957 mundur dari Gaza dan Sinai. Secara militer serangan ini berhasil namun opini internasional memandang negatif serangan ini. Krisis ini menandai berakhirnya peran dominan Inggris sebagai kekuatan utama dunia. Uni Soviet mendapat keuntungan dari krisis ini dan dipandang sebagai pelindung negara Arab dan dunia ketiga. Pemerasan ancaman nuklirnya terbukti ampuh memaksa menyelesaikan krisis ini, yang di kemudian hari diakui hanya sebagai gertakan dan pada saat itu mereka belum mampu membuat roket nuklir untuk menyerang sejauh Paris maupun London. Krisis ini juga memperburuk hubungan Amerika dengan tiga sekutu utamanya Inggris, Perancis dan Israel, demi melindungi Timur Tengah dari pengaruh Uni Soviet. Setelah ini Amerika mengelontorkan lebih 200 juta dolar pada tahun 1957 untuk membeli pengaruh di Timur Tengah dan menghambat ekspansi Uni Soviet. Mesir setelah krisis ini mendapatkan keuntungan dan dipandang sebagai negara dunia ketiga yang mampu mempermalukan kekuatan Barat dan mempermainkan negara adidaya. Walaupun hanya sementara.